Selamat pagi Pak, saya Dr. Marsyanda berjaga pada volume pada hari ini. Jadi dengan Bapak siapa Pak? Saya. Baik, Bapak datang dengan keluhan apa Pak? Anak saya sakit kuning. Oke, anaknya ini umur berapa Pak? 4 tahun. Kemudian laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oke, selain sakit kuning apakah disertai gejala lain Bapak seperti mudah lelah mungkin? Dan juga perutnya membesar? Iya. Oke, untuk sesak nafas, lemas, berdebar-debar apakah ada? Lemas. Oke, lemas. Kemudian selain itu apakah ada riwayat seperti komplikasi ada patah tulang tiba-tiba, kemudian gagal tumbuh atau ada riwayat diabetes? Tidak ada. Kemudian pertumbuhan tulang abnormal dan gangguan pendengaran juga tidak ada. Baik, kemudian apakah ada riwayat penyakit sebelumnya, contohnya seperti ada penyakit perut mungkin seperti IBD, kemudian malnutrisi Pak, hemoroid juga tidak ada, kanker kolorektal, riwayat kanker tidak ada. Oke, untuk riwayat pengobatannya apakah pernah diobati Bapak untuk penyakitnya ini? Baik, kemudian untuk riwayat keluarganya apakah ada yang pernah mengalami? Siapa Bapak? Kakeknya. Kemudian apakah kakeknya ini sudah di treatment juga? Dengan apa Pak? Transfusi darah. Oke, transfusi ya Pak ya. Jadi untuk anak Bapak ini didiagnosa mengalami talasemia ya Pak ya. Jadi talasemia adalah suatu penyakit genetik ya Pak ya, yang dia menyebabkan kelainan pada hemoglobinnya sehingga tidak bisa mengikat besi ya Pak ya. Kemudian untuk pengobatannya yaitu dengan menggunakan transfusi darah, transplantasi sutul, dan juga pemberian chelating agent untuk mencegah terjadinya hemosiderosis atau overload besi ya Pak ya. Kemudian selain itu perlu tambahan suplemen asam folat, pengurangan absorpsi besi dengan minum teh dan mengurangi vitamin C ya Pak ya. Dan untuk efek samping dari terapi transfusi darah ini memiliki beberapa resiko seperti penularan infeksi, contohnya hepatitis B, C, dan juga HIV, serta risiko hemosiderosis, sehingga perlu monitoring status besi secara rutin ya Pak ya, dan juga pemeriksaan lain untuk mengetahui adanya penimbunan besi pada organ-organ seperti jantung dan hati. Kemudian selain itu juga perlu dievaluasi lagi untuk terapi transfusinya ini, yaitu untuk mencapai kadar Hb yang optimal, karena pasien yang tidak mendapatkan terapi maksimal atau tidak diterapi dapat menyebabkan kegagalan pertumbuhan. Kemudian selain itu juga harus dimonitor resiko-resiko hemosiderosis atau overload besinya ya Pak ya, dengan pengukuran status besi secara rutin dan pemeriksaan lainnya untuk mengetahui adanya penimbunan besi pada organ-organ seperti jantung dan hati. Dan untuk prognosis talasemia sendiri ini prognosisnya baik dengan terapi yang tepat, dan pada pasien talasemia mayor dengan transfusi yang rutin ya Pak ya, diberikan chelating agent untuk mengurangi resiko morbiditas dan mortalitas akibat hemosiderosis ya Pak ya. Jadi kesimpulannya untuk anak Bapak ini mengalami talasemia ya Pak ya. Untuk mengetahui apakah talasemia mayor atau minornya bisa nanti dilakukan tes lebih lanjut, yaitu elektroforesis Pak ya. Jadi untuk treatmentnya juga harus transfusi dan nanti bisa dijalani dengan rutin ya Pak ya. Oke Bapak, apakah ada pertanyaan? Baik, kalau begitu untuk anamnesanya sudah selesai Bapak. Terima kasih telah berkunjung, semoga lekas sembuh dan lekas membaik ya.